warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Miftah Nabila Ulfa. Kali ini kita akan bahas apa saja unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, atau biasa juga disebut dengan unsur intrinsik. Yang termasuk ke dalam unsur intrinsik ini ada 7. Yang pertama yakni tema. Tema merupakan gagasan dasar atau pondasi dari suatu karya sastra. Yang kedua yakni alur. Alur adalah jalan cerita dari suatu karya sastra. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur. Yang ketiga yakni tokoh dan penokohan. Kalau tokoh adalah orang yang diceritakan dalam suatu karya sastra, sedangkan penokohan adalah bagaimana sang pengarang menggambarkan sang watak dari tokoh-tokoh yang ada dalam ceritanya. Yang keempat yakni latar terbagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, seperti di sekolah, di rumah, di taman, pokoknya yang berhubungan dengan tempat itu merupakan latar tempat. Yang kedua yakni latar waktu. Latar waktu itu seperti pada jam 12 siang, pada malam hari, kemarin, besok, itu merupakan latar waktu. Yang ketiga yakni latar suasana, yang menggambarkan apakah itu suasana yang bahagia atau suasana yang menyedihkan. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana sang pengarang memposisikan dirinya dalam karya sastranya. Dan sudut pandang terbagi menjadi 4, tapi yang biasa digunakan oleh orang ada 2. Yang pertama yakni sudut pandang orang pertama, menggunakan kata aku. Jadi sang pengarang seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Yang kedua yakni sudut pandang orang ketiga, menggunakan kata dia. Jadi sang pengarang itu menceritakan orang lain dalam karya sastranya. Sudut pandang yang ketiga yakni sudut pandang orang kedua, menggunakan kata kau. Itu jarang digunakan, tetapi teman-teman dapat menjumpainya dalam novel Burung-Burung Manyar. Yang keempat yakni sudut pandang campuran. Ada sudut pandang pertama, ada sudut pandang kedua, ketiga, jadi kayak diselang-seling gitu. Yang keenam yakni gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa apa yang digunakan sang pengarang dalam karya sastranya. Ada yang menggunakan bahasa baku, ada yang menggunakan bahasa sehari-hari, ataupun bahasa gaul. Yang ketujuh yakni amanat atau pesan moral. Jadi apa yang ingin disampaikan sang pengarang melalui karya sastranya itu disebut juga dengan amanat. Nah, itu dia unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sebagai contoh, Nabila mengangkat novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Salah satu amanat yang dapat kita ambil dari novel ini adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun takdir yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Karena apa? Karena setiap yang terjadi dalam kehidupan kita ada hikmahnya. Kemudian alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju mundur. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching ya guys.